Assalamualaikum Bu Melda, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Sumartin. Alhamdulillah baik Bu. Ada apa nih? Ibu mengajak saya untuk bertemu. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu Melda ceritakan? Iya nih Bu Sumartin. Pertama saya ingin bertemu dengan Bu Sumartin. Saya ingin mengobrol dengan Ibu Sumartin tentang murid saya di kelas. Yang menurut saya sikapnya itu ada yang bagus di kelas dibandingkan murid-murid yang lain. Oh, gitu ya. Baiklah, saya senang sekali Bu, saya bisa nanti mendengarkan cerita Ibu ya. Jadi kira-kira apa tujuan kita ngobrol pada hari ini Bu? Begini Bu ya, tujuan saya mengajak Ibu Sumartin mengobrol, saya ingin mendapatkan saran, masukan dari Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi sekarang. Saya kan sekarang wali kelas 7 nih Bu ya. Ya. Saya perhatikan anak-anak kelas 7 ini sangat aktif sekali, terutama anak laki-laki ya. Jadi saya perhatikan ada 2 orang anak di kelas ini yang kebiasaannya sering keluar kelas Bu saat jam pelajaran. Nah ini terjadi berulang-ulang. Nah, jadi saya tuh bingung tindakan apa yang harus saya lakukan Bu. Oh, iya iya iya. Jadi gitu Bu ya permasalahan Ibu yang Ibu hadapi sekarang ini ya. Iya Jadi, Bu. kira-kira menurut Bu Melda nih tolak ukur keberhasilan dari obrolan kita pada hari ini apa kira-kira? Itu biar terarah maksudnya? Jadi saya pinginnya anak-anak tersebut terjadi perubahan. Jadi tidak lagi terpikir untuk keluar masuk kelas. Jadi tetap anteng di dalam kelas, betah di dalam kelas. Itu pengennya saya Bu. Iya, oke. Untuk secara detailnya permasalahan berarti Bu, dari permasalahan Ibu tadi selama ini kira-kira secara detailnya contoh permasalahan yang dihadapi Ibu tuh seperti apa kira-kira? Jadi secara detailnya begini ya Bu, jadi ada beberapa anak ya, sepertinya anak ini tidak betah di dalam kelas. Saat pelajaran dimulai, ketika kita masuk kelas, anak ini tidak ada di kelas, tidak berada di dalam kelas. Kita cari ya Bu, nah setelah kita temukan ini anak masuk kan di dalam kelas, setelah berapa lama mereka mencari alasan lagi. Permisi katanya mau ke toilet, tapi lama di toilet itu tidak kembali-kembali. Nah ini sering terjadi berulang. Saya juga bingung kenapa dengan anak ini Bu. Jadi ada siswa yang menurut Ibu itu kebiasaannya itu berbeda dari siswa yang lain ya? Iya betul. Nah jadi menurut Ibu kira-kira standar apa anak yang Ibu inginkan pada saat ini? Standar saya pengennya anak ini ya tetap anteng di dalam kelas, mengikuti pelajaran dengan baik sama seperti anak-anak yang lain. Karena kalau kebiasaan itu terus-menerus, ini bisa mengganggu, jelas mengganggu murid-murid yang lain Bu. Jadi terganggu mereka karena kebiasaan mereka yang seperti itu. Oke, jadi misalkan anak yang lain tidak bermasalah, ya. Kalau kita ambil dari skala 0 sampai 10 dari anak yang rajin tadi, ya ibaratnya anak yang rajin itu kan di skala 10. Nah, kira-kira anak yang sering keluar tadi, menurut Ibu di skala berapa lah kira-kira? Kalau anak yang rajin, yang anteng di kelas itu kita misalkan skalanya 10 ya Bu. Nah, anak yang sering keluar masuk kelas ini saya nilai skalanya 5 sampai 6 lah Bu. Iya, itulah. Jauh juga Bu ya? Iya, jauh. Uh, Dibandingkan anak-anak yang anteng, mantep di dalam kelas. Iya iya, jadi ini permasalahan yang sangat begitu rumit Bu ya.
karena Ya. sangat jauh dari siswa yang apa ibaratnya yang lebih rajin tadi. Ya, iya. Iya. Eh, Mungkin Ibu sudah kepikiran apa kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki agar anak tersebut itu tetap fokus mengikuti pelajaran di kelas Ibu dengan baik? Kekuatan ya. Tadi kan saya pinginnya tadi kan anak-anak yang kurang ante yang di dalam kelas tadi yang apa yang sering keluar masuk yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik itu saya anggap nilainya di angka 6 Bu. Saya pengennya dia di 8 saja sudah cukup, tidak mesti hanya jadi 10 ya Bu. Nah jadi untuk mewujudkan itu kekuatan-kekuatan yang saya miliki, yang sudah saya miliki, yang pertama yang saya lakukan yaitu memotivasi anak tersebut ya, berbicara dari hati ke hati ya. Kemudian saya inginnya kerjasama dengan guru-guru yang lain, seperti dengan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya, kemudian guru BK, dan saya ingin mendapatkan dukungan dari rekan-rekan guru yang lainnya itu. Oke, tadi kan Ibu sudah memetakan kekuatan-kekuatan tadi, Bu ya. Ya. Mengapa selama ini belum dilaksanakan? Mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu hadapi, kira-kira? Oh iya, ya sebenarnya saya sudah lama ingin melakukan tindakan-tindakan untuk menghadapi anak ini, tapi terkendala oleh beberapa hambatan. Yang pertama ya, karena kita masuk kelas yang kita ajarkan itu paling seminggu itu 2 kali ya Bu ya. Jadi kita fokusnya ke semua anak. Jadi kalau kita hanya fokus ke satu anak, takutnya nanti mengganggu anak-anak yang lain. Itu. Jadi hanya masalah waktu, Bu. Kemudian untuk rekan-rekan guru kan kita kan berbeda jadwal ya, Bu. Misalkan jadwal kita hari ini, besok ini. Jadi jarang bertemu dengan guru BK juga. Jadi sama dengan hambatannya dengan menghadapi murid tadi ya, masalah waktu, Bu. Ya. Oke. Oh, jadi gitu, Bu ya. Hambatan hambatan yang sudah Ibu hadapin tadi seperti itu. Iya. Nah, sekarang Bu, hambatan tadi kan sudah Ibu sampaikan. Terpikir ada ide atau solusi untuk mengolah hambatan tersebut, Bu? Ya, saya tadi untuk mengatasi hambatan ini itu saya pinginnya bertemu, mencari waktu yang luang untuk bertemu dengan guru-guru. Jadi saya akan menemui guru itu satu persatu. Ketika jadwal sudah memungkinkan ya Bu, saya akan menemui mereka untuk sekedar bertanya bagaimana si anak ini kalau belajar dengan mereka. Menurut Ibu, hal yang mudah dilakukan saat ini apa kira-kira? Yang paling mudah saat ini yang saya lakukan ya tadi mungkin bertemu si anak tadi, menemui anak, memberikan motivasi, itu yang pertama yang mungkin saya akan lakukan, berbicara dari hati ke hati, permasalahannya apa. Mungkin kalau sekali 2 kali kita bisa maklum ya Bu, tapi kalau itu sudah kesering kebiasaan mungkin ada sesuatu, jadi bisa kita bertanya dengan anak tersebut. Ya, menurut saya itu adalah solusi terbaik ya Bu ya, menurut saya. Nah, menurut Ibu, kira-kira kapan jangka waktu Ibu untuk melakukan solusi ini? Mungkin kalau waktu dalam minggu-minggu inilah nanti saya akan mencoba Bu ya. Jadi yang pertama saya akan menemui murid tadi, memanggil murid, memberikan motivasi, bertanya tadi, kemudian bertemu dengan guru-guru, rekan-rekan guru BK ya. Jadi kalau perlu nanti kalaupun tidak ada solusi nanti saya akan memanggil orang tua mereka. Wah, itu bagus banget Bu, menurut saya ya. Nah, ketika Ibu sudah melaksanakan, menurut Ibu itu tujuan yang ingin dijalankan ini kira-kira berhasil tidak? Atau tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya ya saya
ingin anak ini bisa mengalami ya perubahan ya. Jadi di kelas nanti dia samalah seperti anak-anak yang lain ya, anteng di kelas, tidak lagi terpikir untuk oh Bu permisi saya mau ke toilet. Jadi saya pengennya anak itu betah di dalam kelas. Jadi yang saya lakukan tadi ya itu tadi, saya berusaha mendekati guru-guru yang lain untuk mencari solusi untuk anak ini. Nah itu menurut saya Bu ya, apa yang Ibu lakukan tersebut menurut saya itu sudah bagus sekali Bu ya. Iya. Iya. Sekarang bagaimana komitmen Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Komitmen saya, saya akan tetap yang saya lakukan yaitu berkolaborasi tadi ya Bu, berkolaborasi dengan rekan guru TK, orang tua, nah juga jadi kalau belum berhasil, yang saya lakukan itu saya akan visit untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi dengan anak ini. Walaupun ini juga nanti tidak berhasil, ya jalan terakhir saya akan bekerja sama dengan pimpinan, yaitu menemui kepala sekolah. Ya. Oke, jadi sebenarnya bagus sekali sih apa yang sudah Ibu lakukan ya, sudah menemukan jangka waktu seminggu tadi ya, yang ditargetkan itu. Iya Bu. Boleh ya nanti setelah seminggu kita ngobrol lagi untuk melihat progres dari tujuan apa yang Ibu lakukan nanti ya. Iya Bu, saya pengen ketemu. Jadi saya dalam minggu ini saya akan praktikkan. Nanti saya akan sampaikan progresnya ke Ibu ya. Saya sangat terima kasih Bu, Ibu sudah memberikan kita saling berbagi ya Bu, memberikan solusi ya, saran gitu. Iya Ibu, sama-sama. Saya juga rasanya senang bisa memberikan semangat untuk Ibu atas masalah yang Ibu hadapi, berikan motivasi. Semoga nanti apa yang Ibu alami pada saat ini untuk kedepannya itu bisa teratasi dengan solusi-solusi yang Ibu temukan pada saat ini, Bu. Iya Bu, iya Bu. Oke Bu, nanti kita bertemu lagi Bu ya, pada Ibu yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa lagi Ibu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu Melda, kita lanjut yang peran kedua ya. Iya. Oke. Saya sebagai coach ya. Bu Sumartin dulu ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Melda, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam Bu Sumartin, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Sumartin hari ini? Alhamdulillah saya sehat juga Bu untuk hari ini. Ada apa Bu Sumartin? Sepertinya ada hal yang mau diobrolkan. Iya Bu, mohon maaf ini sebelumnya, apakah Bu Melda sedang sibuk nih? Oh tidak, tidak Bu Sumartin. Mudah-mudahan hari ini lagi sibuk ya. Oke. Memang ada apa Bu? Ini Bu, saya minta maaf nih, saya sebenarnya sih sudah lama nih mau ngobrol-ngobrol sama Ibu, tapi kan karena keterbatasan waktu ya, karena kita juga sama-sama sibuk, jadi mau cari waktu yang tepat untuk ngobrol sama Ibu. Saya tuh maunya ngobrol sama Ibu ya sekitar 10 atau 15 menit lah, minta waktu luangnya. Ini Bu, saya ini bingung loh Bu. Mungkin ya setelah ngobrol ini kan dengan Bu Melda, saya mendapatkan sesuatu seperti kayak solusi ataupun motivasi atau pencerahan lah bagi saya gitu.
Jadi apa nih tujuan dari obrolan kita nih Bu? Harapan saya nih Bu, dari obrolan kita Mhm. hari ini, saya berharap mendapatkan suatu pencerahan ataupun bisa ide atau juga saran-saran dari Ibu tentang mengenai permasalahan di kelas 4 saya, Bu. Oh, baiklah. Memangnya apa permasalahan yang sedang Ibu Sumartin hadapi saat ini? Saya mau cerita, Bu, ya. Oh, ya boleh. Gini Bu, ada salah satu murid saya di kelas 4 itu, nah Mhm. murid itu Bu kurang aktif dalam pembelajaran. Nah siswa tersebut itu dia cenderung lebih pasif Bu dibanding dengan siswa Mmm, yang lainnya. Sedangkan iya. siswa yang lainnya itu sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran Bu. Oh, jadi bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid yang pasif tersebut saat pembelajaran di kelas? Saya saat melihat murid yang pasif tersebut, Bu, saya merasa Mhm. khawatir dan rasanya tuh sangat sedih sekali. Saya ini takut nanti murid tersebut itu akan tertinggal dalam pembelajarannya di kelas, Bu. Oh, iya. Jadi menurut Bu Sumartin, apa saja faktor yang menyebabkan murid tersebut menjadi pasif di kelas? Eee, Kalau untuk faktornya banyak sih Bu, yang Oh, bisa menyebabkan murid itu pasif di kelas. Ya salah mhm, satunya sih mungkin ya, murid tersebut tidak percaya diri Bu. Faktor mmm, yang lain bisa jadi, terdapat kemungkinan ya, bahwa murid tersebut tuh mungkin tidak tertarik dengan materi pembelajaran saya di kelas. mmm. Nah, bagaimana, kondisi belajar muridnya kalau di rumah, Bu? Saya sih pernah ngobrol sama orang tuanya, Bu, ya saya panggil itu kata orang Mhm, tua tersebut mengatakan bahwa, eee, anak ini anak ini mhm, ternyata seringlah bermain di rumah, ketika pulang sekolah dia seringlah bermain dan dia sangat tidak suka yang namanya belajar apalagi mengerjakan tugas di rumahnya. mmm. Jadi apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di dalam kelas? Nah itu Bu, rencana saya ini kan nantinya Mhm, ya, saya akan mengajak, siswa tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam mhm, pembelajaran saya di kelas. Selain iya, itu, saya juga akan mengajaknya untuk turut serta dalam tugas kelompok bersama siswa lain supaya dia itu, mmm, lebih ibaratnya lebih berinteraksi dengan temannya, lebih aktif lagi Bu, mhm. seperti itu. Oh, iya. Nah, bagaimana cara, Ibu berkolaborasi dengan orang tua dari murid-murid tersebut? Saya, nanti rencananya itu saya akan membuatkan jadwal rutin seperti itu, Bu. Jadwal rutin Oh, iya, untuk membahas perkembangan belajar murid tadi, saya panggil orang tuanya dengan jadwal eee, yang ibarat itu terjadwal. Entah itu seminggu misalnya, 3 kali ya, ataupun 2 kali saya panggil orang tuanya untuk membicarakan, hasil belajar siswa tersebut. oh, ide yang bagus sekali itu, Bu Sumartin. Nah, sekarang, apa rencana ke depannya, Ibu Sumartin untuk membantu murid-murid tersebut? Saya ke depannya itu saya akan lebih apa ibaratnya lebih memperhatikan lagi siswa tersebut, Bu, ya. Saya Iya, akan mencoba berbicara empat mata dari hati ke hati dengan siswa itu, kemudian saya akan memberikan, suatu arahan yang lebih positif dan juga penguatan kepada murid itu supaya dia nanti aktif di kelasnya. jadi kapan rencana itu akan Ibu mulai? Rencananya saya akan jalankan secepatnya Bu, kalau bisa minggu depan saya sudah menjalankannya. Sip ya, bagus Bu Sumartin. Jadi komunikasi antar guru dan wali sangat dibutuhkan sekali agar terjadi kolaborasi yang baik. Nah, selain itu penguatan dari Ibu juga sangat dibutuhkan ya. Betul, betul sekali ya Bu Sumartin. Iya Bu, insya Allah saya akan melakukannya secepatnya mungkin Bu nanti Bu ya. Mm,
Nah, menurut Ibu Sumartin, apa yang sudah kita dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Bu ya, dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan suatu pencerahan, suatu Hmm, motivasi dari Ibu tentang masalah yang saya hadapi terkait murid saya yang sangat pasif di kelas saya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu Sumartin sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan bisa membuahkan hasil ya Bu. Jangan lupa mencatat setiap perkembangan murid yang kemajuan dari murid-murid tersebut. Nanti bisa kita jadikan refleksi ya, serta contoh untuk teman yang lain. Gitu ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu Melda ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan obrolan saya pada hari ini terkait masalah yang saya hadapi pada saat ini Bu ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu Sumartin. Baik Bu, nanti kita ketemu lagi untuk minggu berikutnya Bu ya. Saya akan melaporkan kepada Ibu hasil dari apa yang saya lakukan dari solusi pada hari ini Bu ya. Nanti kita ketemu Iya, lagi, kita iya, obrol lagi progresnya. iya. Saya tunggu Ibu ya Bu Melda, progres iya. selanjutnya. Assalamualaikum Bu Melda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.